Kemiskinan merupakan suatu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu negara. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasinya. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Program ini merupakan jawaban terhadap permasalahan dan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah tepat sasaran atau sebaliknya. Masalah kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian mereka. Berdasarkan Permensos nomor 11 tahun 2018, sesuai dengan arahan Presiden, bantuan sosial diberikan secara non-tunai. Dengan adanya program BPNT ini, diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pokok bagi keluarga miskin dan juga sebagai perlindungan sosial sekaligus penanggulangan kemiskinan. Kota Batu menjadi salah satu daerah terpilih sebagai pilot project pada tahun 2017 sejak program BPNT ini dibentuk. Lalu, untuk mengetahui bagaimana penerapan program BPNT tersebut, dilakukanlah monitoring dan juga evaluasi. Program BPNT yang tepat sasaran dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Lalu, bagaimanakah proses monitoring dalam penyaluran program BPNT tersebut? Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat dan Daerah melakukan monitoring secara berkala, di antaranya pada pembukaan rekening KPM, proses pergantian KPM, realisasi penyaluran dana, dan juga ketersediaan bahan pangan di Ewarong. Monitoring program BPNT di Kota Batu dilakukan secara sepaket, yakni dengan evaluasi, sosialisasi, dan juga edukasi. Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan pangan non-tunai? Bantuan pangan non-tunai disalurkan melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama, registrasi dana atau pembukaan rekening. Kementerian yang menangani pelaksanaan bantuan pangan non-tunai memberitahukan daftar KPM per desa atau per kelurahan kepada bupati atau wali kota, tim koordinasi bansos pangan daerah, kabupaten atau kota, dan juga kepala dinas sosial, kemudian berkoordinasi dengan bank penyalur terkait, yaitu Bank BNI sebagai bank yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Batu, untuk menyesuaikan data KPM bantuan pangan non-tunai, menyusun jadwal registrasi, dan pemberitahuan atau pengumuman kepada KPM untuk melakukan registrasi, kemudian melaporkan hasil registrasi. Tahapan yang kedua adalah edukasi dan sosialisasi. Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan pertama telah selesai, di mana diberikan untuk KPM, pendamping, dan aparat pemerintah daerah Kota Batu dilaksanakan pada saat bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM, dan juga pengaktifan kartu kombo. Dan yang ketiga adalah penyaluran bantuan pangan non-tunai. Proses penyaluran bantuan pangan non-tunai dilakukan oleh Bank BNI selaku bank penyalur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dan diberikan tanpa dikenakan biaya. Hasil pelaksanaan program BPNT kepada KPM. Program BPNT yang diberikan kepada KPM tentunya memberikan manfaat ataupun meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial. Hal tersebut dirasakan penerima pelaksanaan program BPNT di Kota Batu. Penerima BPNT di Kota Batu sebanyak 5.649 KPM, terdiri dari 24 desa dari 3 kecamatan yang bersumber dari basis data terpadu atau BDT. Banyak dari KPM merasakan perbedaan program-program BPNT dengan program-program sebelumnya. Dengan adanya BPNT ini, para KPM merasakan berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga dalam membeli kebutuhan pangan seperti telur dan beras. Dampak program BPNT terhadap Ewarung. Selain BPNT memberikan keringanan beban pengeluaran rumah tangga kepada KPM, BPNT juga memberikan dampak dari programnya kepada Ewarung. Berdasarkan penuturan dari beberapa ketua Ewarung di Kota Batu, program BPNT ini memberikan perubahan terhadap Ewarung.
Pengelola e-warung yang juga merupakan KPM merasa terbantu dengan program BPNT, apalagi merangkap penghasilan sebagai pengelola e-warung. Anggota pengelola e-warung merupakan masyarakat golongan miskin yang dipilih untuk dibina, yang telah dianggap kompeten dan mampu membantu menjalankan BPNT melalui program Keluarga Harapan atau PKH oleh Dinas Sosial Kota Batu. Pengelola e-warung memiliki tugas membantu KPM ketika ingin mencairkan BPNT. Program bantuan pangan non-tunai merupakan kebijakan distributif dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat menerima yaitu KPM, sekaligus juga penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Rekomendasi yang dapat kami berikan antara lain yang pertama, program bantuan pangan non-tunai harus tepat sasaran. Telah disusun Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 18 yang telah memberi pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai, di mana di dalamnya memuat basis data terpadu atau BDT yang dimiliki pusat. Basis data terpadu ini perlu dikaji jauh lebih dalam mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan pangan non-tunai agar benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan bangsa dan lebih berdampak bagi sosial masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Yang kedua, pelaksanaan dan monitoring bantuan pangan non-tunai Kota Batu. Secara keseluruhan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kota Batu dalam program bantuan pangan non-tunai ini, pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring, evaluasi, dan telah berjalan dengan cukup baik. Yang ketiga, perlunya perhatian akan hasil monitoring kendala pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai. Beberapa kendala diantara seperti pertama, kapasitas sumber daya manusia SDM. Yang kedua adalah waktu, contohnya jika bantuan pangan non-tunai tidak dicairkan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, secara otomatis penyaluran akan dihentikan karena dianggap sudah tidak butuh bantuan lagi. Hal ini perlu diperhatikan oleh KPM yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai.